Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kau telah pimpin sepanjang malam, Kau telah jagai kami, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan kembali kepada setiap kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah 3 hal besar yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi manusia. Saudara, 3 hal besar yang kita dapati yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus bagi manusia. Yang pertama ialah berhubungan dengan keselamatan umat manusia, yaitu menginsyafkan manusia yang berdosa. Dalam Yohanes 16 ayat 8-11 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena manusia menolak Kristus dan hidup dalam kedagingannya yang berdosa, dan tetap tidak mau percaya kepada Kristus. Akan kebenaran, yaitu untuk menyadarkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan manusia membutuhkannya. Akan penghakiman, yaitu menyatakan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum dan upah dosa adalah maut. Tanpa karya Roh Kudus, maka manusia tidak mungkin sadar dan insyaf akan dosa-dosanya. Kita mendapati bahwa Allah Roh Kuduslah yang menyadarkan, yang menginsyafkan manusia akan keberdosaannya. Dalam hal keselamatan juga, Roh Kudus yang melahirbarukan manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, Roh Kudus bukan hanya menginsyafkan manusia akan dosa, tetapi Roh Kudus juga melahirbarukan manusia, menyadarkan manusia akan keberdosaannya, sehingga manusia memiliki iman dan punya langkah untuk bertobat kepada Allah. Dan bukan hanya itu saja, setelah manusia percaya kepada Tuhan, Allah Roh Kudus juga yang memberikan jaminan keselamatan kepada manusia. Saudara, ini artinya Roh Kudus ini bekerja dengan luar biasa, menyadarkan manusia akan keberdosaannya, akan hukuman daripada dosa, bahkan melahirbarukan kita, sehingga kita punya iman dan kita melangkah dalam pertobatan kita kepada Tuhan, bahkan memberikan jaminan akan keselamatan yang kita terima. Itulah karya Roh Kudus dalam hal keselamatan. Yang kedua, karya daripada Roh Kudus ialah berhubungan dengan kehidupan orang percaya, di mana Roh Kudus ini mengubah karakter manusia setahap demi setahap. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, Dia mengubah kita juga supaya kita memiliki karakter yang baik, supaya hidup kita yang dulunya hanya berfokus kepada diri sendiri, penuh dengan keegoisan, sekarang Tuhan ubahkan kita supaya kita punya buah roh dan kita boleh menjadi berkat dan menunjukkan hidup yang sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus mengubah kita setahap demi setahap dalam ketaatan kita kepada pimpinannya. Sungguh luar biasa
karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia memurnikan kita, menguduskan kita setahap demi setahap agar kita semakin serupa dengan Kristus. Lalu karya Roh Kudus yang ketiga ialah berhubungan dengan pelayanan orang-orang percaya. Di antaranya, kita mendapati Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian kepada anak-anaknya untuk memberitakan Injil. Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kuduslah yang memberikan kita keberanian untuk membagikan kabar baik Injil ini kepada orang lain, yang memberikan kita kuasa untuk kita boleh melangkah dengan penuh keyakinan. Bahkan Roh Kudus juga yang memperlengkapi setiap kita dengan karunia-karunia, di mana karunia yang diberikan untuk memperlengkapi setiap orang percaya untuk dipakai melayani Tuhan. Dan setiap orang percaya minimal pasti memiliki satu karunia untuk dipakai melayani Tuhan dan saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Saudara, di sini kita mendapati bagaimana Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita sekali untuk selamanya. Roh Kudus ini yang mempertobatkan kita, lalu yang mengubah hidup kita, lalu memberikan kita kuasa, bahkan yang menyertai kita, bahkan menjadi penolong hidup kita, bahkan yang memperlengkapi kita dengan karunia demi karunia untuk kita pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Oh, sungguh saudara, begitu besar karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita taat kepada pimpinan Roh yang tinggal di dalam hidup kita ini, dengan mengikuti pimpinannya dan kehendaknya, agar hidup kita berjalan yang di dalam kehendak dan rencananya Tuhan. Saudara, ini harus kita sadari betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ia yang mempertobatkan kita, Ia yang mengubah hidup kita, Ia yang menyertai kita, bahkan menolong kita sampai hari ini, bahkan seterusnya sampai Tuhan memanggil kita. Saudara, kita bersyukur atas kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar taat kepada pimpinannya, supaya hidup kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dan hidup boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan, kasih, penyertaan-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami, yang menyertai kami, yang menjaga kami, yang menolong kami, bahkan yang telah mempertobatkan, memberikan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sepanjang hari ini kami mohonkan pimpinan-Mu kembali ya Tuhan, sebab kami lemah, kami butuh kekuatan dan pertolongan daripada Engkau. Berkati berbagai hal yang kami kerjakan dan pekerjaan kami, di dalam studi kami, Tuhan sertailah kami. Kami yang sedang sakit ya Tuhan, tolong kami juga. Engkau yang melawat kami Tuhan, menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit kepala, Tuhan tolong, Engkau boleh menjamah kami, menyembuhkan sakit kepala kami. Tuhan tolonglah. Kami sedang sakit emah ya Tuhan, asam lambung kami naik ya Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kami, Engkau sembuhkan kami. Tuhan tolong, kami sedang sakit Tuhan, kaki kami bengkak ya Tuhan. Tuhan juga tolong kami, pulihkan, sembuhkan kaki kami Tuhan. Oh Tuhan tolonglah, kami mohonkan anugerah-Mu. Tuhan, kami sedang sakit diabetes ya Tuhan, di mana diabetes kami juga sedang naik ya Tuhan. Kau juga tolong kami Tuhan, biar Engkau boleh memberkati obat yang kami minum Tuhan, supaya gula darah kami boleh kembali normal. Tuhan, berikan kami kesehatan.
kami sedang mengalami gangguan mata. Tuhan juga tolong kami, biar Engkau juga boleh memulihkan, menyembuhkan sakit mata kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kami sedang demam ya Tuhan. Kami sedang batuk dan bersin. Oh Tuhan, tolong kami juga. Engkau boleh menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami mohon kasih-Mu. Kami sedang Tuhan sakit kanker tiroid. Tuhan juga tolong pergumulan kami tidak mudah ini. Biar Engkau boleh membuka jalan, menguatkan iman kami, melewati pengobatan, dan menyembuhkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Kami bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan juga tolong, Tuhan juga sertai, dan Tuhan juga yang boleh membuka jalan, mencukupkan setiap keperluan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bawa hidup kami kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.